daerah Malaysia, itu banyak sekali jamaah-jamaah TikTok yang sakitnya itu mengkait-kaitkan dengan sihir, santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Alhamdulillah ya, berkat mereka menonton room ini, akhirnya mulai tercerdaskan, mulai terwaraskan. Yang tadinya sangat percaya sekali penyakitku gara-gara santet, ya, penyakitku gara-gara guna-guna, kemudian dibumbui tuh oleh oknum-oknum pedagang agama, makin membuat yakin dan lain sebagainya. Alhamdulillah teman-teman, begitu mengikuti room ini, mulai dibuka tuh kesadarannya. Satu persatu, oh iya ya, oh iya ya. Akhirnya Pak, tidak sedikit tuh mereka-mereka yang di room ini dari Taiwan, dari Singapura, dari Malaysia. Asli orang Singapura, asli orang Malaysia itu banyak teman-teman. Yang merasa tersadarkan begitu mendengarkan room ini teman-teman. Ya makanya yuk zaman sekarang sing sadar, sing eling, sing waras. Ya jangan gitu-gituan lah. Sakit dikit santet, sakit dikit guna-guna. Apalagi orang anxiety. Orang anxiety di perut ada yang gerak-gerak. Di perut saya ada jinnya. Itu bukan jin cuy. Itu namanya gas perut. Dari zat asam. Berlebih menghasilkan gas. Yang namanya gas selalu mencari celah yang lebih tinggi. Kita berdiri, kita duduk, dia naik ke atas. Kita berbaring, dia jalan-jalan. Dia miring ke kanan, dia naik ke kiri. Kita miring ke kiri, dia naik ke kanan. Itu namanya gas perut. Dianggapnya setan anxiety katanya. Sampai akhirnya ada ustadz yang jualan apa? Minyak khusus menyembuhkan jin anxiety. Wahai jin anxiety. Guru kiainya sambil teriak-teriak, jin anxiety, keluar kamu dari perut. Jika tidak, atas nama Allah akan aku bakar kamu. Ya salam, jin dibakar-bakar. Emang kelihatan dibakar. Jangan mudah percaya gitu. Jangan percaya. Kata sekarang ada nama baru tuh, jin anxiety. Sampai pernah gitu, nggak sengaja santai mau tidur, balas-balas pesan kan, balas-balas pesan, kemudian buka TikTok bentar, pas muncul itu lagi ada oknum ustadz ngeruqyah. Wahai jin-jin anxiety, keluar kamu dari perut si fulan. Jika tidak keluar, aku akan bakar kamu dengan nama-nama Allah. Ya salam, sejak kapan ada jin namanya jin anxiety? Banyak sekali lagi yang percaya. Ya Allah. Kenapa dipercaya? Mungkin karena jenggotnya panjang. Enggak, kita di sini bukan buka aib ya. Kita di sini sedang edukasi. Ayo tong. Jangan gitulah. Yuk, jangan dijadikan. Orang sakit itu harus dicerdaskan supaya melahirkan ketaatan. Bukan dibodoh-bodohi untuk Anda unjuk gigi. Bukan. Iya. Lihat, kita itu diciptakan sebagai apa? Khalifah fil ard, pemimpin bumi. Masa jinnya yang disalahin? Jinnya suruh dibakar. Dah. Ya. Nah, jangan percaya yang gitu-gitu ya. Jangan percaya ya dek ya. Jangan. Yakinlah semua penyakit kita karena kesalahan dan karena dosa kita. Bukan karena hal-hal kayak gitu. Itu hanya perantara saja. Ya. Kalau udah tahu, oh ini perantara, oh ini penyebab. Ya udah, ngapain cari kesalahan? Kenapa sibuk malah nyari kesalahan orang lain? Ya. Ada orang yang mau ditanyakan? Udah mulai paham teman? Amin, amin. Iya, makanya gitu. Ayo sing pada waras, sing pada eling, apalagi itu lagi tuh. Apa namanya? Cek nama. Budi. Ada makhluk, ada boneka gerak di piring. Tret, ada gambarnya. Kemudian kalau ngelap, perhatikan kalau ngelap nih rahasianya saya bongkar. Kalau ngelap dia deketin ke kamera lapnya supaya Pak dia orang-orang tidak tahu cara dia memindahkan piring yang sudah digambar. Ya, itu menutupi kamera untuk apa? Dia ganti piringnya. Dia tuh gonta-ganti piring teman-teman. Ya, jadi ada tuh namanya ilmu apa sih? Ilmu sulap menggunakan perantara kertas dan air. Sok teman-teman, kertas celupin di air. Dikasih kertas kering, ya. Kemudian teman-teman gambar apa? Terserah mau digambar apa kertas yang kering. Biarkan kertas yang basah kering.
hilang gambarnya. Nanti ketika kena basah atau terkena debu, muncul lagi gambarnya. Itu mah pelajaran fisika, teman-teman. Banyak penonton yang mau dibodoh-bodohi. Nama ini, bonekanya gerak-gerak. Akhirnya muncul gambarnya. Nanti seakan-akan dielap. Padahal apa? Ngelapnya dia selalu nempelin elap di kamera. Supaya Pak, dia ganti piring nggak ketahuan. Tuh teman-teman. Dia ganti piring. Sok perhatikan. Ngelapnya pasti selalu ditempelkan ke kamera. Ya, supaya Pak, dia ganti piring nggak ketahuan. Pura-pura habis dilap. Padahal pakai piring baru. Dikasih debu-debu lagi. Ada gambarnya lagi. Ya, hanya orang bodoh yang mau percaya. Seperti itu ya. Iya. Makanya kemarin tuh ada anak muda pakai pakaian merah-merah membongkar tuh sulap-sulapnya para uskun. Dimusuhin oleh banyak uskun. Ya. Sama di room ini juga sama, meskipun kita tidak langsung membongkar, namun mencoba untuk mencerdaskan umatnya, bukan membongkar keburukan para si uskun. Tetap sok saya tanya teman-teman yang upload video-video saya, baik yang di TikTok, baik di YouTube, sok banyak nggak para oknum-oknum uskun yang menyerang Anda? Banyak nggak? Sok saya tanya teman-teman yang mengupload video saya, baik di TikTok, baik di YouTube, apalagi yang rutin menguploadnya, saya tanya, banyak nggak para uskun yang menyerang Anda? Dengan komentar-komentar yang buruk, dengan komentar-komentar yang keji, dengan komentar-komentar yang marah, komentar-komentar yang tidak terima. Banyak nggak? Banyak ya? Gimana ya Ustaz, kalau uang dibacakan sholawat, didoain, penarik uang di sini. Nah itu yang namanya pedagang agama. Saya nggak bawa duit sih teman-teman. Misal, saya mah contohnya gampang aja, ada tisu. Dibacain sholawat. Apa nama sholawatnya terserah. Nanti dilipat, dimasukin ke dompet. Akan narik rezeki banyak. Ya, jangan gitu teman-teman. Ya, jangan gitu. Ini, jika teman-teman pengen rezekinya banyak. Jika teman-teman pengen uangnya banyak. Bukan dengan cara-cara seperti itu teman-teman. Rizki, yang namanya rizki, itu sudah Allah tentukan sesuai takaran. Apapun rizki kita sudah ditakar oleh Allah, tidak akan mungkin tertukar. Itu perkara rizki loh ya. Udah ada takarannya tanpa tertukar. Pasti kalau memang itu rizki kita, nggak mungkin kemana. Nggak mungkin teman-teman. Itu rizki. Duit itu titipan. Titipan itu tidak ada takaran. Yang kalau kita pengen titipan kita banyak, maka jadilah orang yang layak untuk dititipi banyak. Bagaimana cara agar kita dijadikan orang yang layak dititipi banyak? Yang pertama, jika Allah titipkan rizki, titipkan uang ke kita 10.000. Sok, renungkan. Uang 10.000 itu habis untuk perut sendiri atau habis juga untuk bersedekah? Kalau dititipi uang 10.000 hanya habis untuk perut sendiri, hanya habis untuk kebutuhan sendiri. Kemudian Allah tambahin lagi jadi 50.000. Dikasih 50.000 dari Allah, sama aja. Habis untuk diri sendiri, habis untuk perut sendiri. Ditipin lagi 1 juta oleh Allah, sama saja. Hanya habis untuk kebutuhan sendiri, hanya habis untuk perut sendiri. Orang seperti ini tidak layak untuk dititipi banyak. Tapi jika ada orang dititipi uang dari Allah, dititipi duit dari Allah 1 juta. Dari 1 juta dia bisa berbagi. Dari 1 juta dia bersedekah. Kemudian sama Allah dikurangi nih, misal jadi 100.000. Dari 100.000 dia masih tetap bisa berbagi. Dia masih tetap bisa bersedekah. Sama Allah dikurangi lagi, jadi 5.000. Dari 5.000 dia masih tetap bisa berbagi, dia masih tetap bisa bersedekah. Orang seperti inilah orang yang layak untuk dititipi banyak. Jadi kalau kita pengen dititipi duit yang banyak oleh Allah, berapapun yang Allah titipkan, jadikanlah perantara kebaikan. Ya. Jadi buat apa duit banyak kalau nggak jadikan perantara kebaikan? Tuh, jadi kalau kita pengen uangnya banyak, yuk berapapun yang Allah titipkan, jadikanlah perantara kebaikan. Makanya akan dititipi banyak. Oh, nih layak nih dititipi banyak.
Karena berapapun yang diberikan selalu dijadikan kebaikan. Tuh teman-teman. Dan satu tipsnya apa? Pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh jangan ditinggal. Sholat subuhnya jangan kesiangan. Ratukan istrimu, muliakan ibumu. Tuh, lancar urusan dunia mah. Ya, lancar urusan dunia. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh jangan ditinggalkan. Karena dunia dan seisinya Allah berikan kepada orang-orang yang menjalankan. Yang kedua, sholat subuhnya jangan kesiangan. Bersedekahnya di waktu pagi jangan ketinggalan. Ratukan istrimu, muliakan ibumu. Sok, siapapun Anda laki-laki, siapapun Anda pemimpin rumah tangga, lancar deras rezekinya. Sok teman-teman, buktikan. Ya, yang penting 2 rakaat sebelum sholat subuh jangan ketinggalan. Sholat subuhnya jangan kesiangan. Sedekah paginya jangan dilupakan. Istrinya diratukan, orang tuanya dimuliakan. Tapi kalau kebalikannya, istrinya justru malah dijadikan babu, orang tuanya dijadikan buruh, ya gimana nggak sulit, ya gimana nggak sulit rizkinya. Makanya kasih tahu para suami, wahai suamiku, jika engkau ingin rezekimu lancar, ratukanlah aku. Tapi jika engkau menjadikan aku babu, maka jangan salahkan jika rizki kita sulit. Gitu ya teman-teman ya. Kalau cuma istrinya Pak Ustadz, karena suami nggak mau diajak sholat, sulit teman-teman. Namanya rumah tangga itu kerjasama. Gitu ya. Kalau wanita siapa yang diratukan? Yang pertama orang tuanya kalau masih ada anaknya tuh. Ratukan istrimu, muliakan ibumu. Tuh, itu seperti itu teman-teman. Makanya Pak, lihat para suami yang sayang istri. Rezekinya lancar teman-teman. Tapi suami yang menjadikan babu pada istri. Istri cuma disuruh cuci piring, cuma disuruh nyuci baju, cuma disuruh bersih-bersih. Sekalinya pulang, istrinya dekil, istrinya dasteran. Ngelirik wanita lain. Laki-laki kayak gitu, slebet teman-teman. Ya laki-laki kayak gitu, slebet aja. Ya. Jadi kalau sebagai seorang suami itu harus bisa meratukan istrinya. Sebagai seorang istri, dia harus paham beras jauh lebih utama ketimbang paras. Tuh teman-teman. Barakallahu Ibu Hamidah. Ya. Tuh, sok. Andaikan semua rumah tangga bekerja sama, saling membahagiakan, berjuang saling membahagiakan, bukan menuntut kebahagiaan, lancar rumah tangga mah. Segala urusan rumah tangga dimudahkan. Iya kadang suami nggak tahu diri ya, sibuk bekerja, istri paksa jadi babu di rumah. Giliran istrinya capek, dia pulang, ngelihat istri dekil, ngelihat istri pakai daster rombeng, bukannya dibeliin, bukannya dicantikin, malah ngelirik wanita lain. Nah, kalau ada laki-laki kayak gitu, slebet teman-teman. Kalau lagi tidur yasinin, yasin wal Qur'anil hakim. Ya Allah, jadikan dia berubah ya Allah. Gitu. Ya teman-teman ya. Karena itu pula yang saya sampaikan ke jamaah-jamaah yang di sini. Makanya jamaah-jamaah yang di sini sedikit demi sedikit para istrinya tuh sekarang udah pada mulai enak. Kenapa? Dimanjakan para suami bagi mereka yang nurut. Oke, semangat teman-teman. Set, kalau sering ada lipan di rumah, ada apa? Mungkin karena lagi musim penghujan. Bisa jadi karena pintunya terbuka. Itu bisa jadi. Ya, jangan berprasangka buruk dengan adanya binatang masuk ke rumah. Pertama, berprasangka baiklah teman-teman. Wah, ternyata rumah ini nyaman juga ya. Dipakai oleh makhluk Allah yang lain. Wahai makhluk Allah, ini rumahku. Tempatmu di luar. Kamu jangan di dalam karena aku takut khawatir, karena aku khawatir membunuhmu. Silakan kamu keluar. Kasih tahu ke teman-temannya, jangan masuk sini lagi ya. Dengerin kok mereka itu. Sok, pergi mereka. Ya, pergi mereka itu. Makanya gini teman-teman, berprasangka baik dengan apapun yang masuk ke rumah kita. Berprasangka baik. Ingat,
secara syariat, mungkin karena lagi musim hujan, sehingga mereka jadi makin banyak jumlahnya, mereka butuh kehangatan, makanya mereka masuk ke rumah. Ya, mereka masuk ke rumah-rumah kita, itu bisa jadi penyebabnya. Namun lihat, tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup kita. Bahkan masuknya semut ke dalam rumah nggak ada yang kebetulan. Masuknya binatang ke dalam rumah nggak ada yang kebetulan. Sok, jika ada binatang-binatang, kok nyaman di dalam rumah? Contoh, nyamuk. Ada nggak teman-teman? Apa namanya? Iya, makanya makanya seperti itu. Kalau ada binatang masuk ke rumah, jangan langsung berprasangka buruk. Ya, jangan langsung berprasangka buruk. Oh, jangan-jangan ini ada santet masuk. Jangan-jangan ini ada jin masuk. Jangan berprasangka buruk dulu. Lihat dulu secara syariatnya. Mungkin karena kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ada daerah lembab di sekitar kita. Kemudian ada daerah yang kotor di sekitar kita. Ada sampah menggunung di sekitar kita. Itu bisa jadi penyebabnya. Maka jagalah kebersihannya. Kemudian yang kedua, yuk, bukan prasangka buruk yang kita keluarkan, lahirkan muhasabah yang kita kedepankan. Adanya nyamuk, sok teman-teman bisa buka tuh penelitian tentang nyamuk. Nyamuk binatang kecil, namun ternyata memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Ada kebesaran Allah di dalamnya. Ternyata nyamuk itu memiliki 13 pasang mata. Tuh teman-teman. Nyamuk binatang kecil banget punya 13 pasang mata. Manusia hanya punya 2 pasang mata. Nyamuk punya 13 pasang mata. Makanya kalau di sini mau ditimpuk dari sini udah terbang duluan. Karena matanya banyak. Nah, lihat. Nyamuk selalu mencari apa? Hawa panas. Siapa hawa panas? Mereka yang di rumahnya banyak yang bertengkar. Mereka yang di rumahnya banyak yang jauh dari kebersihan. Sok, nyamuk pasti betah. Ya, nyamuk pasti betah. Seperti itu ya. Nyamuk pasti betah. Orang kalau sering berantem dengan pasangan, ditambah lagi sama-sama jorok, sok nyamuknya pasti banyak. Ya. Tapi lihat, dia akur dengan pasangannya, rumahnya bersih, sok nggak ada nyamuknya. Tapi ada rumahnya bersih banget. Tapi penghuninya sering berantem, tetap aja ada nyamuknya. Jadi nyamuk itu sensornya membaca atau mencari hawa panas. Dari mana hawa panas itu? Dari sifat amarah. Dari sifat amarahnya manusia. Manusia meskipun satu manusia, namun energinya bisa menguasai satu rumah. So, jika ada rumah tanpa manusia sama sekali, meledak itu lantai, rusak itu bangunan. Tapi jika rumah ada manusianya satu aja, bangunannya bisa jadi awet. Pernah nggak teman-teman terfikirkan, kenapa ya rumah kosong lantainya selalu pada meledak? Kenapa ya rumah kosong gampang sekali rusak? Tembok-temboknya gampang sekali rusak. Tapi ada rumah, meskipun besar tapi hanya penghuninya satu aja. Itu rumahnya berasa hangat. Kenapa bisa seperti itu? Itulah energi manusia, teman-teman. Makanya energi manusia itu memicu banyak, mengundang banyak energi yang lain. Makanya sok teman-teman. Kita silaturahim ke tempat saudara. Kita nggak tahu saudara kita lagi berantem atau tidak. Jika saudara kita lagi berantem dengan pasangannya, padahal kita nggak tahu, sok, beda nggak rasanya di rumah? Beda nggak? Misal, kita silaturahim nih ke tempat saudara kita. Kita nggak tahu apa-apa. Ternyata saudara kita lagi berantem sama pasangannya. Sok, nyaman nggak di kita? Padahal kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau mereka lagi berantem. Itu rasanya di hati tuh nggak nyaman sekali rumahnya. Bayangkan teman-teman. Itu kita yang udah gede, udah tua, udah ada perjalanan dosa. Bagaimana kalau anak kecil yang masih bersih, yang masih cuci, yang masih fitrah, masuk di rumah yang di dalamnya ada orang berantem. Sok, rewel anaknya teman-teman. Ya, rewel anaknya. Makanya kalau punya anak kecil, kok anaknya sakit-sakitan mulu, sebagai orang tua jangan sering berantem. Ya, sebagai orang tua jangan sering berantem. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita punya anak kecil, kok anaknya gampang sakit, gampang nangis, gampang rewel. Yuk, sebagai orang tua perbaiki hubungan, jangan suka berantem. Sampai pernah ya saya ceritakan di sini juga sering. Sampai pernah jam 1:30 pagi, tiba-tiba pintu majelis digedor-gedor. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Panik orangnya. Nah 1:30 saat itu saya belum tidur karena baru selesai terapi. Nah 1:30 pagi, saya buka pintunya, ya Pak ada apa? Dengan wajahnya yang panik, dengan ucapannya yang panik.
Ada anak kecil di tempat kami dari maghrib nangis sampai sekarang belum berhenti. Udah diundang orang tua, udah ngundang juga ustadz dan lain sebagainya, namun tetap aja masih nangis sampai kasihan. Akhirnya apa? Udah nggak pikir panjang, saya ambil peci tanpa pakai baju apa, tanpa pakai baju koko teman-teman, hanya pakai kaos aja. Karena ngelihat orangnya panik ya, cuma ambil peci doang, dah jalan, ceret. Begitu nyampe ke lokasi, namanya di kampung ya, ketika ada kejadian, pasti lingkungan pasti langsung pada mendekat. Apalagi di malam hari, ada anak kecil nangis sekeras itu, pasti menjadi pusat perhatian satu kampung. Sehingga apa? Makin banyak orang yang nonton. Orang yang nonton tuh makin banyak. Masya Allah, anak kecil ditonton sekian banyak orang. Gimana nggak tambah rewel, gimana nggak tambah nangis, gimana nggak tambah keras tangisannya. Akhirnya singkat cerita, saya duduk dulu, saya lihat dulu tangisannya. Saya melihat tarik nafasnya setiap nangis. Ingat teman-teman, tangisan itu apa ya? Kan kadang ada nangis. Nah, ada tangisan yang seperti itu. Itu bukan tanpa sebab, teman-teman. Itu bukan tanpa sebab. Itu semua ada penyebab-penyebabnya. Begitu melihat anak nangisnya seperti itu, Masya Allah. Ini kasihan anaknya ini. Anaknya tertekan. Anaknya tertekan. Sedih yang berkelanjutan. Kemudian keluarganya menyampaikan, ini tadi kata orang sebelumnya, katanya ini gara-gara ada jin dari gunung sebelah. Kemudian kata orang tua kemarin, orang tua yang datang katanya ada ini itu. Saya katakan, dusta. Itu semuanya dusta. Orang-orang yang sebelum saya datang bilang katanya ada jinnya, katanya ada sihirnya, katanya ada yang nyantet, ada yang sihir dan lain-lain. Dusta semuanya. Anak kecil nangis itu gara-gara apa? Dia merasakan hawa yang tidak nyaman di dalam hatinya. Kesedihan yang berlanjut-lanjut. Allah titipkan penyakit karena adanya dosa. Anak kecil sakit nggak mungkin karena dosa. Anak kecil sakit pasti ada kesalahan orang tua. Sok, bapak ibunya akur nggak? Kalian dengan mertua akur nggak? Nangis seketika orang tuanya, teman-teman. Orang tuanya nangis. Makanya sekarang bapak ibunya saling minta maaf dan memaafkan. Kalian masih tinggal dengan orang tua, minta maaf pula kepada orang tua. Kamu minta maaf juga kepada mertua. Kemudian saling minta maaf. Kemudian diiringi dengan istighfar dan lain sebagainya. Semua pecah tangisan, teman-teman. Keluarga yang melihat nangis semuanya. Tetangga yang melihat ikut pada nangis. Kenapa? Karena memang suami istri itu sering sekali berantem. Kemudian mereka tidak akur dengan orang tuanya. Mantunya tidak akur juga dengan mertuanya. Karena gini ya teman-teman ya, maaf. Siapapun yang sudah menikah, lebih baik tinggal satu petak ruangan kita ngontrak daripada tinggal bersama dengan orang tua jika belum punya bekal ilmunya. Karena nanti ujung-ujungnya masalah garam bisa jadi api. Masalah air putih aja bisa jadi api. Itu teman-teman. Dengan saling minta maaf memaafkan, semuanya nangis. Bapaknya, ibunya, mertuanya, itu nangis semuanya. Bahkan saudara-saudara dekatnya nangis semua. Di saat yang lain pada nangis, anaknya melihat. Diem langsung teman-teman. Diem langsung teman-teman. Nggak perlu harus jampi-jampi, nggak perlu diapa-apain. Enggak. Cukup bapak ibunya saling minta maaf memaafkan. Tinggal dengan siapa di rumah itu ada orang tua dan mertua. Minta maaf pula. Dah. Akhirnya pecah tangisan di situ, anaknya diem. Nah, semenjak kejadian itu, 1 minggu kemudian orang tuanya datang ke tempat kami sebagai bentuk rasa syukur. Alhamdulillah, semenjak kejadian itu, anak saya udah nggak pernah nangis-nangis lagi di malam hari. Saya akui, ini semua karena kesalahan kami sebagai orang tua. Ya, makanya kalau ada apa-apa, segera selesaikan. Jangan dipendam. Karena memendam marah, membuat energi jadi nggak nyaman. Apalagi ada anak kecil, pasti nangis. Sok, teman-teman yang punya anak, anaknya punya penyakit amandel. Sok, jangan biasakan Anda berantem dengan pasangan Anda di depan anak. Sok, jika Anda berantem di depan dengan pasangan Anda di depan anak, anak Anda amandel. Ada nggak di sini yang punya anak, anaknya terkena amandel? Ada nggak teman-teman? Ada nggak di sini yang punya anak, anaknya terkena amandel? Ada nggak? Sok, sering nggak berantem di depan anak? Ya, sering nggak berantem di depan anak? Amandel nanti anaknya. Kalau nggak amandel, gandongan, atau sering batuk, radang tenggorokan, seperti itu teman-teman. Ya, jadi anak kecil kalau punya penyakit di leher, entah sering radang, entah gandongan,
entah gatel, entah amandel, itu semua disebabkan karena dia sering melihat orang tuanya berantem. Ya, memang nggak masuk di logika, nggak masuk karena ini sebuah paradok teman-teman. Jadi sesuatu yang benar tapi nggak masuk di logika. Karena secara jasmani dan secara rohani sudut pandangnya beda. Secara jasmani dokter lebih paham teorinya. Secara rohani sifat perilaku perbuatan penyebabnya. Contoh, nih tentang keimanan. Kenapa orang habis tidur setelah sholat subuh rezekinya sulit? Kenapa orang tidur setelah sholat asar banyak penyakit? Kalau dipikir logika masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Namun itu benar adanya. Nah, makanya kalau kita melihat penyakit dari kacamata rohani, nggak masuk di akal. Namun itu benar adanya, teman-teman. Ya, paham di sini, teman-teman? Paham? Ya, paham? Kalau sudah besar, gimana itu? Ketika udah balik anaknya, ada ucapan, ada perilaku, ada perbuatan yang menggores luka hati orang tuanya. Tuh, misal udah anak udah gede nih, udah balik, kok punya penyakit amandel. Penyakit amandelnya dari kecil nggak ada nih penyakit amandel, tiba-tiba udah gede amandelan. Nah, berarti ada ucapan yang menggores luka hati orang tuanya. Kalau dia sudah berkeluarga, ada ucapan yang menggores luka hati anaknya. Jika dia belum keluarga, ada ucapan yang menggores luka hati saudaranya. Tuh, jadi adanya ucapan yang menggores luka hati orang tuanya. Ya, anak saya amandel, usianya 19 tahun. Bisa. Kalau anak bicaranya cadel, apa Ustadz penyebabnya? Terkait tentang cadel, secara syariat bisa disebabkan karena lidahnya yang bermasalah. Ya, termasuk saya, lidah saya itu bermasalah. Dalam arti bermasalah, saya itu ditakdirkan oleh Allah dengan lidah yang pendek. Lidah saya itu nggak sepanjang teman-teman. Makanya saya terkadang menyampaikan kalimat-kalimat itu, lidahnya itu nggak bisa mengimbangi apa yang ingin saya sampaikan. Sehingga lidahnya sering kesleo gitu teman-teman. Karena lidah saya itu pendek teman-teman. Nah, ketika saya merenungi, kenapa Allah takdirkan lidah saya pendek? Dari kecil, saya sulit sekali ngucap kalimat R. Saya bisa ngucap kalimat R setelah gede teman-teman. Apalagi S. S-nya saya tuh jadi shin. Jadi nggak bisa S gitu doang tuh nggak bisa. Selalu ada SJ-nya. Tuh. Kemudian kalau satu kalimat ada penambahan C, itu pasti kesulitan lidah saya. Kemudian Z, itu juga kesulitan lidah saya. Karena lidah saya itu pendek dan lebar. Makanya teman-teman jangan kaget kalau tiba saya lagi baca Al-Quran atau lagi baca lafaz-lafaz Al-Quran Arab itu suka kesleo di lidah. Karena lidah saya itu tidak sebagaimana orang-orang pada umumnya. Lidah saya pendek dan lebar teman-teman. Ya, jadi terkadang Ustadz kok mahrurijal hurufnya kayak gini? Iya, inilah kekurangan saya. Saya punya lidah yang pendek bahkan lebar sehingga ada kalimat-kalimat tertentu yang sulit sekali saya ucapkan, apalagi ketika sambil ngomong huruf itu dijadikan satu. Contoh kalimat suci, kemudian syariat itu kan didengar tuh kayak aneh gitu. Kemudian antara D, Z itu kesulitan di saya. Nah, ketika saya merenung itu, ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa orang tua saya dulu. Nah, kemudian saya ngobrol sama orang tua. Nah, ternyata hal itu disebabkan karena apa? Karena dulu bapak dan ibu saya itu intinya ada satu kesalahan di mana dulu sering berantem gitu. Terkadang karena kan dijodohin ya. Zaman dulu kan jarang ada orang nikah gara-gara saling jatuh cinta, itu jarang. Zaman dulu itu orang nikah itu rata-rata dijodohin gitu. Jadi orang tua saya itu dulunya dijodohin. Tuh. Ibu saya nggak suka sama bapak saya. Awalnya seperti itu teman-teman. Akhirnya jadi sering berantem. Nah, dari situlah, efek dari berantem itulah berdampak kepada anak-anaknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tentang cadel itu karena ada kesalahan orang tua. Nah, tugas kita saat ini, kalau kok kitanya yang cadel, ya udah, tinggal kita mohon ampun, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua saya dulu. Gitu ya. Nah, tugas kita sekarang, jadikan cadel ini bukan jadi keterbatasan. Jadikan cadel ini justru harus menjadi poin plus. Tuh. Jadi apapun yang dianggap kurang, jangan sampai jadi kekurangan diri. Apapun yang dianggap kurang, jadikan itu pijakan untuk kita lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Ya. Paham di sini? Dan saya sulit. Iya sama, saya juga termasuk orang yang sulit mengucap kalimat tertentu. Ya, kalau bicara sih lancar, tapi sulit mengucap kalimat tertentu. Itu saya. Makanya terkadang belepotan kan di lidah.
Kadang di otak udah mau menyampaikan, di lidah kadang masih kesleo gitu. Kalau minum air garam itu adakah dalam Islam untuk membantu mengobati penyakit itu? Ada. Jadi gini teman-teman. Terus meskipun sebagian ada yang mengatakan kalau ini doif, sebagian mengatakan kalau ini disunahkan. Karena ada salah satu hadis di mana Rasulullah itu sebelum makan selalu ngambil garam satu jimit. Ya, ngambil garam satu jimit. Kemudian dalam sebuah metode pengobatan yang ditulis oleh Ibnu Sina itu ada dengan air garam. Kenapa? Ada di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20. Di dalam bumi ada kebesaran Allah. Air sebagai sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa. Dipadukan jadi satu, kita munajatkan. Maka air dan garam itu ketika dipadukan jadi satu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tuh, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi garam itu luar biasa. Garam itu sumbernya rasa teman-teman. Makanya ketika umat akhir zaman kok menyampaikan garam bisa bikin penyakit. Ya saya hanya bertanya, garam mana yang bikin penyakit? Garam made in Allah apa garam made in manusia? Kalau garam made innya manusia boleh jadi, betul bisa jadi banyak penyakit. Tapi kalau garamnya made in Allah mustahil. Kenapa? Allah sendiri yang berfirman, Robbana ma khalaqta hada batila. Tuh, ya. Apa sih bedanya garam made in Allah dan garam made in manusia? Satu berbedanya, yodium. Dah. Kalau garam made innya manusia selalu diiming-imingi dengan kalimat yodium. Garamnya halus, bersih, putih. Ditempelin di lidah bukan asin tapi pahit. Lama-kelamaan baru asin. Kalau garamnya made in Allah, ya murni dari air laut. Butirannya gede-gede. Dimasukin ke mulut, asin. Lama-kelamaan jadi manis. Dari sini beda ya teman-teman ya. Di zaman ini, Ustaz, banyak sekali kalau melahirkan banyak yang dioperasi itu bagaimana? Masya Allah. Ini ya teman-teman ya. Ini bab tentang akidah. Ini bab tentang akidah. Jadi gini. Zaman sekarang teknologi makin canggih. Dunia medis makin canggih. Namun banyak kecanggihan itu justru dijadikan keuntungan salah satu pihak. Contoh, ada manusia. Dia lagi hamil. HPL-nya udah masuk, tapi belum lahir. Kemudian didiagnosa dengan alasan pinggul sempit, sehingga harus disesar, dilahirkan lewat perut. Si pasiennya memang nggak bayar, karena dia punya BPJS yang bayar pemerintah. Yang dapat untungnya siapa? Yang punya kepentingan. Lihat, dalam sejarah penciptaan manusia, ada nggak sekiranya Allah salah dalam perhitungan? Yuk, coba renungkan teman-teman. Dalam sejarah penciptaan manusia, kira-kira Allah ada nggak salah dalam perhitungan dalam menciptakan manusia? Lubang lahir yang segini, kira-kira lubang yang segini bisa lahir nggak dengan janin, dengan bayi yang ada di perut? Kira-kira. Pasti bisa kan? Matematika Allah nggak mungkin salah. Ada bayi segede gini, pasti jalur lahirnya pasti muat. Pasti teman-teman. Orang zaman dulu punya anak sampai belasan, normal semua lahirannya. Zaman sekarang, wah pinggul sempit dan ini itu dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau harus disesar. Lihat teman-teman, Allah nggak mungkin salah perhitungan dalam penciptaan. Allah nggak mungkin salah. Bayi ukuran segini pinggul. Gak mungkin teman-teman. Gajah segede gitu aja tetap aja jalur lahirnya muat. Apalagi manusia yang diciptakan sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpinnya bumi, makhluk yang paling sempurna. Masa iya Allah salah dalam perhitungan? Makanya ketika belum saatnya lahir, mau ngeden kayak gimana gak bakal keluar. Kalau belum saatnya lahir, belum ditakdirkan lahir, mau ngeden kayak gimana gak bakal keluar. Biarkanlah lahir sesuai dengan jadwal yang sudah Allah tentukan. Maka bersabarlah. Kalaupun ada yang harus disesar, mungkin karena keadaannya urgensi. Air ketubannya sudah pecah, kontraksinya tidak ada, dikhawatirkan ada salah satu nyawa yang hilang.
itu boleh dilakukan penanganan sesar. Namun orangnya sehat, orangnya nyantai, hanya demi kalender, hanya demi tanggal cantik, lahir tanggal sekian, 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 bulan sekian. Nauzubillah teman-teman. Ya, jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Jadi jangan sampai hanya demi tanggal cantik akhirnya merubah catatan takdir. Ya. Lantas apa sih yang bisa menyebabkan kenapa orang zaman sekarang dan orang zaman dulu beda lahirannya? Orang zaman dulu seakan-akan mudah sekali. Orang zaman sekarang kenapa kok seperti menegangkan sekali? Karena beda teman-teman. Orang zaman dulu masalahnya cuma satu. Yang penting gimana caranya anak keturunan bisa makan. Orang zaman sekarang masalahnya banyak. Ketersinggungan, kesenjangan, kemudian kebutuhan ini itu dan lain sebagainya. Orang zaman dulu pola pikirnya sederhana. Mudah sekali legowo. Orang zaman sekarang enggak. Apalagi ketika ada seorang anak di saat hamil muncul tuh sindromnya orang hamil. Tiba-tiba benci sama pasangannya. Tiba-tiba nggak suka aroma badan suaminya. Tiba-tiba sebel sama orang tuanya. Tiba-tiba sebel sama mertuanya. Ketika dia tidak bisa mengendalikan hatinya, sok kesulitan saat lahirnya. Ya, kesulitan saat lahirnya. Ya, sok teman-teman, lihat orang-orang yang sulit lahiran. Apa kabar dengan mertuanya? Tuh ya, itulah kenapa orang ketika mau lahiran perlu minta maaf dulu. Ya, minta maaf tuh ke suami, minta maaf tuh ke mertua, minta maaf ke saudara, minta maaf ke ipar. Tuh, perlu minta maaf dulu. Ya, karena sering sekali teman-teman, sering sekali keluarga atau pasangan yang datang ke tempat kami karena ada seorang perempuan yang kesulitan lahir. Ada satu perempuan masuk rumah sakit jam 4 pagi karena kontraksi. Kemudian dokternya belum berani ngambil tindakan karena masih evaluasi dulu. Singkat cerita sampai malamnya lagi jam 11 belum juga ada tanda-tanda. Sampai besoknya lagi. Nah, akhirnya karena melihat si perempuan ini sering kesakitan dan lain sebagainya, akhirnya orang tua si perempuan datanglah ke tempat kami. Mas, minta tolong, anak saya mau lahiran, tapi sulit banget. Saya hanya berpesan, Ibu, kalau anaknya punya salah, Ibu ikhlas memaafkan. Ikhlas banget, ikhlas banget. Sekarang tanyakan ke anak, menantu Anda. Nak, kalau istrimu punya kesalahan, kamu ikhlas memaafkan? Ikhlas, mah, ikhlas. Sekarang tanyakan ke anak. Yuk, minta maaf kamu kepada suamimu, minta maaf kamu kepada aku sebagai orang. Minta maaf, teman-teman. Begitu selesai minta maaf, lahirannya mudah sekali, teman-teman. Lahirannya mudah sekali, langsung wes lonong, teman-teman. Tuh, ini bukti ya. Ini bukti bahwasanya segala sesuatu itu tergantung dari sifat perilaku perbuatan kita. Ya, makanya yuk teman-teman yang lagi hamil, ingat ketika belum saatnya lahir, mau ngeden kayak gimana gak akan keluar. Ketika lagi hamil, jagalah hubunganmu dengan pasanganmu, jagalah hubunganmu dengan orang tua dan mertuamu, saudara-saudaramu. Ketika belum saatnya lahir, kemudian ditakut-takuti oleh orang yang punya kepentingan. Wah, nanti kalau nggak disesar bahaya. Nanti kalau nggak gini bahaya. Sok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sok. Udah lahirannya. Ya, udah. Oke, dari sini paham? Dari sini paham? Aku pernah melahirkan abis tuban. Meninggal di dalam, alhamdulillah gak disesar. Iya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jangan mudah takut. Karena zaman sekarang tidak semua tenaga medis menjalankan sumpahnya dengan benar. Ada juga oknum-oknum tenaga medis yang punya kepentingan seperti itu. Kalau andaikan semua tenaga medis menjalankan sumpahnya dengan benar, insya Allah hal-hal seperti ini bisa diminimalisir. Tapi jika ada tenaga medis, dia tidak menjalankan sumpahnya dengan benar, bahkan dia memanfaatkan statusnya
Hati-hati teman-teman. Ya. Karena zaman sekarang mereka berpikir, oknum ya, tidak semuanya. Saya katakan oknum. Saya kuliahnya mahal, saya biayanya mahal. Masa iya saya nggak bisa mengembalikan modal sehingga tidak sedikit. Yang penting dapat duit, yang bayar pemerintah kok, dianya emang nggak bayar. Tapi siapa yang dibayar? Orang yang punya kepentingan. Karena zaman sekarang seperti itu teman-teman. Bahkan alhamdulillah ada salah satu Zoom meeting itu dihadiri oleh banyak orang. Dan beberapa yang menghadiri meeting itu adalah dari kalangan medis. Ada beberapa dokter yang mereka itu udah jenuh. Sakit dikit ngeresepin obat, sakit dikit ngeresepin obat. Sedangkan mereka tahu di dalam obat itu apa. Mereka juga nggak pengen sebetulnya manusia itu punya obat-obatan banyak gitu. Akhirnya mereka mempelajari pengobatan Islami. Sehingga menggabungkan antara medis, alternatif, dan spiritual. Ini lagi banyak sekali teman-teman. Banyak peserta-peserta yang mengikuti seminar kami secara Zoom itu dari kalangan medis. Mereka intinya udah jenuh lah. Orang sakit obat, orang sakit obat. Gimana caranya ada edukasi supaya orang tidak bergantungan pada obat. Ini loh jalan sembuhnya, bukan obat yang menyembuhkannya. Tuh, sekarang banyak tenaga medis yang lagi seperti itu teman-teman. Ya, semoga semakin banyak ya. Semoga semakin banyak di luar sana tenaga medis yang punya pola pikir yang sama. Ya, bagaimana caranya bisa menggabungkan antara medis, alternatif, dan spiritual. Sehingga tidak menjadikan pekerjaannya di medis itu hanya sebatas ladang untuk mendapatkan cuan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau yang sudah telanjur sesar gimana? Gimana saya bisa gini teman-teman. Bagi yang sudah telanjur sesar, ya udah, segala sesuatu yang sudah telanjur, tinggal kitanya saja bagaimana caranya menjalankan sisa hidup kita dengan menjadi hamba yang terbaik. Nah, di sini kan hanya edukasi ya, hanya edukasi. Kalau teman-teman merasa ada yang udah pernah sesar, ya udah nggak apa-apa. Toh itu kan dulu sebelum kita tahu ilmunya. Makanya tugas kita saat ini, sisa hidup kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Udah. Amin. Kalau pertama head itu kenapa ya? Saya selalu kena panic attack, badan gemetar, kaki dingin, kepala kelengan. Nah, ini banyak teman-teman. Banyak orang zaman sekarang yang sering sekali terkena yang namanya panic attack. Nanti munculnya jadi skizofrenia. Seakan-akan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Seakan-akan ada makhluk yang di dalamnya dan lain sebagainya. Ingat, baik orang yang terkena sakit saat head, baik yang ada miom, head tidak teratur, ada kista, penebalan dinding rahim, masalah ISK, kemudian keputihan, bau, dan gatel, atau mungkin belum punya keturunan. Siapapun yang punya masalah di wilayah itu. Ingat, Daud, Sulaiman, Yusuf, Khidir, Ismail, Musa, Ibrahim, Adam, Isa, Yunus, Lut. Wilayah itu disebutnya wilayah Nabi Lut. Lihat kisahnya dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran Nabi Lut adalah Nabi yang menghadapi kaum yang memiliki kecintaan berlebih. Begitupun diri kita. Kalau kita punya rasa cinta berlebih, yang melebihi rasa cinta kepada Allah, pasti akan muncul penyakit-penyakit di wilayah itu. Baik kecintaan berlebih kepada harta bendanya, kecintaan berlebih kepada pasangannya, kecintaan berlebih kepada anaknya, kecintaan berlebih kepada binatang peliharaannya, nanti akan muncul penyakit-penyakit di wilayah itu. Akan muncul penyakit-penyakit di wilayah itu. Maka poin sekarang yang paling penting yang harus dilakukan, yang pertama, mohon ampun kepada Allah akan adanya dosa kecintaan berlebih. Ya, coba jangan dibiasain ya, teman-teman nih. Ini kasus yang paling banyak yang datang ke tempat kami. Perempuan yang headnya sakit, headnya tidak teratur, ada ISK, ada miom, ada kista, bahkan belum punya keturunan, keputihan, bau, dan gatal. Nah, ada kecintaan berlebih. Contoh, dia punya benda apa, saking sayangnya, saking cintanya dengan benda itu, sampai kadang dia tanpa sadar, rasa cintanya melebihi rasa cintanya kepada Allah. Atau mungkin punya binatang peliharaan. Contoh, melihara kucing. Melihara kucing bagus. Namun kalau berlebihan jangan. Kucingnya dibawa tidur, dicium-cium, makan bareng, hidup bareng. Hati-hati teman-teman. Hati-hati.
Pelihara kucing cukup berikan makan. Udah. Jangan sampai diizinkan masuk ke kamar, bahkan satu kasur dengan kita, sampai dicium-cium kayak gini. Itu yang berlebihan namanya. Makanya Pak, tidak sedikit mereka-mereka yang berlebihan kepada binatang peliharaannya, rasa sakit di wilayah itu muncul teman-teman. Sob, teman-teman punya nggak binatang peliharaan kesayangan, sampai dicium-cium, dipeluk-peluk, kemudian di apa makan bareng, disuapin kayak gini, kita makan disuapin, kita makan disuapin. Ada nggak yang punya kecintaan berlebih binatang kayak gitu? So sakit headnya, sakit. Bahkan sampai bisa menjadi ranah sulitnya dapat keturunan. Bukan binatangnya yang salah, kecintaan berlebih dan cara memperlakukan kitanya yang salah. Seperti itu ya. Kemudian mungkin kecintaan berlebih kepada anak karena memikirkan anak berlebih, takut anaknya jatuh, takut anaknya lecet, dan lain sebagainya. Anak kotor dikit, ketakutannya luar biasa. So, masalah di wilayah rahimnya pasti banyak. Tuh teman-teman. Ya. Kemudian, yang ketiga, solusinya bagaimana? Buka profil saya, lakukan terapi duduk. Ya, buka profil saya, lakukanlah terapi duduk. Kemudian yang keempat, bisa diikhtiarkan dengan minyak Arab, salah satunya dengan misik toharo. Silakan. Iya, intinya segala penyakit yang ada di wilayah rahim, entah yang nggak pernah men atau mungkin mennya sakit, intinya itu segala penyakit. Bahkan kemarin tuh ada orang mau nikah teman-teman, ya orang mau nikah, usianya udah 21 tahun, ceritanya mau nikah nih, dari kecil nggak pernah head sama sekali, dari kecil nggak pernah head sama sekali, usianya udah 21 tahun. Di tempat teman-teman ada nggak anak muda perempuan yang seperti itu dari kecil sampai dewasa nggak pernah head sama sekali, ada nggak? Kemudian orang tuanya datang ke kami bersama dengan anaknya, ya kemudian saya kasih tahu adanya kecintaan berlebih segala macam, nangis dianya, nangis, si anak mudanya nangis. Kenapa nangis? Dia akui, iya ada kecintaan berlebih. Kenapa? Saya sangat ngefans dengan salah satu artis Korea. Sampai foto-fotonya dipajang. Lah, emang dari kecil ngefansnya? Iya, dari kecil ngefansnya. Jadi setiap kali ada film baru, film Korea, wah itu dipajang fotonya. Nanti dia apa udah mulai bosen nih dengan ini, muncul ada film baru lagi, ada artis Korea lagi yang ganteng lagi, dipajang lagi fotonya. Intinya ada kecintaan berlebih. Itu ya sampai akhirnya seperti itu. Dah, sekarang mohon ampun kepada Allah akan dosa kecintaan berlebih. Dan beneran mohon ampun kepada Allah, istighfar sampai nangis-nangis. Nah, setelah itu sedikit terapi ya, melakukan terapi duduk. Subhanallah teman-teman, besoknya head. Besoknya anaknya langsung head. Jingkrak-jingkrak ya. Jadi head itu sampai bahagia sekali karena sesuatu yang sudah dinanti-nanti dari zaman kecil gitu sampai usia 21 tahun. Sangat dinanti-nanti. Akhirnya begitu head, anaknya sampai jingkrak-jingkrak. Itu pengakuan dari orang tuanya. Anaknya sampai jingkrak-jingkrak Ustaz, saking senangnya head tuh teman-teman. Makanya silakan teman-teman ikhtiarkan. Yang pertama, mohon ampun kepada Allah dari kecintaan yang berlebih. Ingat-ingat kepada siapa, kepada apa ada kecintaan berlebih. Ya. Yang kedua, lakukan terapi duduk. Praktekin. Dah, ikhtiarkan. Sok, tinggal dijalanin aja teman-teman. Istiqomah aja insya Allah. Bahkan yang belum punya keturunan aja, ikhtiarkan saja. Pertama, mohon ampun kepada Allah dari kecintaan berlebih. Yang kedua, lakukan terapi duduk. Dah, ikhtiarkan. Yuk, teman-teman.